Kenapa bisa Roh Kudus berduka? Karena ketika dia berikan segala kasih karunia, orang yang sudah diberi kasih karunia begitu rupa, lalu dengan mudahnya membalik kayak si Hani Kristian. Ya kan, dia kan pamer-pamer, dia bikin mujizat itu kan, kakinya disembuhkan apa segala macam, sampai dia lagi pakai gipsum, dipentungin sendiri pakai palu. Dia sendiri mengalami tiba-tiba, atau dia cuma pura-pura ngalamin, dia cuma kayak jualan jamu, tapi juga bisa ada orang-orang yang memang sudah ngalami lalu dia berbalik. Nah, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Itu ya. Bukan artinya menyesal itu salah kemudian menyesal, bukan ya, Pastor? Oh, bukan dong. Menyesal itu luas sekali artinya, kata yang digunakan dalam penyesalan ya, di dalam penyesalan itu banyak sekali ya. Bukan salah, menyesal itu bukan karena salah. Ya. Kalau misalnya orang barat kalau bilang kata sorry, menyesal, aku menyesal, sorry, I'm sorry, ya. Itu menyesalnya Indonesia dengan sorry-nya orang barat kan beda. Orang lagi datang nih, saya datang ke rumah seorang yang lagi berduka karena ibunya mati. Oh, I'm sorry. Apakah saya yang bunuh ibunya? Kenapa bisa Roh Kudus berduka? Karena ketika dia berikan segala kasih karunia, orang yang sudah diberi kasih karunia begitu rupa, lalu dengan mudahnya membalik kayak si Hani Kristian. Ya kan, dia kan pamer-pamer, dia bikin mujizat itu kan, kakinya disembuhkan apa segala macam, sampai dia lagi pakai gipsum, dipentungin sendiri pakai palu. Dia sendiri mengalami tiba-tiba, atau dia cuma pura-pura ngalamin, dia cuma kayak jualan jamu, tapi juga bisa ada orang-orang yang memang sudah ngalami lalu dia berbalik. Nah, itu namanya mendukakan Roh Kudus. Jungkel, karena yang menjadi backingannya dia adalah Tuhan semesta alam. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Oke, sebentar. Owen ada nggak, Owen? Ada mau laporan Apolinaris Darmawan nggak, Owen? Iya, silakan, Owen. Ya, shalom, Pastor. Shalom. Ya, ada laporan buat ini apa rekening Apolinaris Darmawan ya. Ini kan akhir bulan ya. Ya, silakan. Oke. Ya, ini saya mau tunjukkan di sini rekening Apolinaris Darmawan Februari ya, bulan Februari ya. Ini totalnya sekarang naik jadi 73 juta ya, sekarang 73.208.574 rupiah. Sorry, suara saya jelas? Bagus. Soalnya hujan besar di sini. Ya. Ya, oke, terima kasih buat para donatur yang setia. Saya lihat ini memang penambahannya nggak banyak ya, bulan-bulan ini ya nggak banyak, tapi tetap ada gitu ya, si donatur-donatur ini tetap setia ya. Dan kita juga tetap setia juga lewat Gereja Katolik, kita setia setiap minggu juga kirimkan makanan-makanan kepada Pak Apolinaris Darmawan ya. Dan puji Tuhannya sekarang ini bisa lebih gede nggak? Ini kecil sekali angkanya nih. Apanya? Angkanya kecil sekali, nggak kelihatan. Nah, ya ini. Ya. Nah, ini 70. Coba di scroll ke atas pelan-pelan dari yang bulan ini, scroll semua pemasukannya supaya teman-teman yang donasi supaya bisa kelihatan. Nah, ini dia. Ya. Jadi ada yang udah transfer yang 100.000, ada yang 400.000. Nah, ini juga kita kirim lewat Gereja Katolik ya, kirim makanan. Nggak banyak sekarang, Pak Apolinaris Darmawannya udah rada tenang ya, di LP dia nggak menggebu-gebu lagi, puji Tuhan. Jadi dia juga mungkin berpikir juga bahwa dia harus memikirkan langkahnya lebih panjang lagi ya. Kalau kemarin-kemarin kan dia semangat sekali sepertinya untuk ya dia istilahnya apa ya, berapologia lah. Tapi sekarang kan melihat situasi kondisi bahwa memang usaha apapun ya untuk peradilan di Indonesia itu pasti berat sebelah buat orang-orang seperti kita gitu loh. Berat sebelah, dia mau coba PK, dia mau naik banding, mau apapun ya. Banyak usaha yang dicoba dia lakukan gitu ya. Ya sorry ya, bahasanya saya gagal gitu loh. Akhirnya
dia lebih ya udahlah, dia lebih moderat sekarang, lebih moderat, lebih tenang. Dia mau jalanin masa tahanannya dengan cara yang ya sudah jalanin aja gitu loh. Nanti mungkin setelah keluar dia mau ada rencana apa, nanti dana yang kita tersisa ini kita serahkan semua kepada dia gitu ya. Biar dia yang bertindak untuk masa depannya dia sendiri juga gitu loh. Kita di sini berjuang bersama-sama karena melihat dia juga berjuang membela Pancasila. Sebenarnya dia membela Pancasila, dia pengen keadilan itu loh. Kalau saya lihat dia bukan membela agama Kristen, bukan, tapi dia kalau Pancasila yang udah rumuskan oleh Soekarno itu yang zaman dulu itu udah dirumuskan di awal-awal gitu. Itu yang harus dipegang gitu loh. Nggak boleh, dia tuh pengen membela kebenaran dari sisi itu loh. Karena banyak ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak seberang gitu loh. Makanya sebenarnya kita bersyukur ada orang-orang seperti ini gitu ya. Kita bisa melihat gitu loh bahwa ada ketidakadilan di negara ini, dan dia kan ditangkap itu, diamankan, kata-katanya itu diamankan hanya karena ya itu, daripada dipersekusi. Sebenarnya kalau dia perjuangkan, kalau keadilan itu berdasarkan cari-cari kesalahannya, dia nggak ada gitu loh. Karena dia konstitusinya seperti ini, landasan negaranya seperti ini, pernyataan dari founding father negara ini adalah begini, ya harus ditegakkan seperti ini gitu loh. Makanya saya berharap Indonesia itu bisa, orang-orang Indonesia itu bisa melek gitu ya, supaya agama ini bisa dipisahkan dari negara gitu, jangan dicampur aduk. Jadi karena negara ini bukan negara agama. Saya setuju sih dengan pemikirannya Pak Paulinus Darmawan, cuman memang tindakannya kan menyinggung banget gitu ya, menyinggung pihak seberang gitu. Ya kita doakanlah supaya Pak Paulinus Darmawan tetap sehat, tetap kuat. Nanti kita lihat pergerakan dia selanjutnya ya, nanti setelah dia keluar gitu. Kurang lebih akhir tahun ini mungkin bebas. Kurang lebih ya, kalau tidak salah hitung ya. Kalau kita hitung 2/3 masa tahanan ya, akhir tahun ini bisa bebas gitu. Ya, demikian laporan dari saya. Terima kasih buat semua donatur ya, tetap semangat, tetap berdonasi. Kita akan berjuang bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa ya, luar biasa. Nah ini namanya ini ya tadi ya, integritas. Saudara, kita bisa nggak Owen itu ambil itu terus ngilang? Saya nggak pernah ketemu Owen loh saudara. Dari hari pertama Owen usulkan ya, lihat saudara ya, integritas. Coba tadi rekeningnya ditampilkan lagi Pak Owen. Ini? Ya itu ya, dibesarin bisa nggak jumlahnya itu? Total kita kumpulkan buat Pak Apolinaris Darmawan itu 320 jutaan ya, sekitar itu ya saudara ya. Dan tentu saja pengeluarannya sudah dapat macam-macam ya. Ini saldonya 73 juta. Owen bisa nggak ambil uang itu saudara? Saya nggak kenal loh dari hari pertama loh. Ini kita udah jalan Kalau saya mau ngambil gampang, Pastor, ini gampang 2 tahun. sekali. Terus tiba-tiba Owen hilang. Saya bisa laporin nggak saudara? Nggak bisa. Yang ngelaporin kan kudu saya kan. Ini namanya integritas, saudara. Ya, ini contoh integritas. Dia punya kesempatan buat curi, saudara ya. Ada kesempatan buat curi. Oh, kesempatannya banyak banget buat curi. Ya, ditilep apa ya. Tapi ini selalu ditampilkan, rekeningnya ditampilkan. Orangnya juga masih ada di sini. Ya kan? Nah, ini namanya integritas. Supaya saudara ngerti apa integritas itu ya. Perlu diketahui juga bahwa rekening saya pribadi aja nggak sebesar ini gitu loh. Iya. Ya saudara ya, waktu kemarin sempat 100 juta ya, kita sempat 150 juta ya. Oh iya, Oke. iya. Iya, sempat 150 juta saudara bayangin. Nah, inilah integritas, supaya saudara ngerti namanya integritas ya. Tapi saya yakin Owen akan diberkati Tuhan, karena namanya integritas, kredibilitas, tinggal Owen menambahkan kapasitas hidupnya.
ya kan? Amin, amin. Lalu tiba-tiba dia berkembang dengan tambah sedekah, ya kan? Bersedekah senantiasa, ya kan? Salah satu untuk mengembangkan kapasitas hidup kita dengan sedekah, saudara. Ya selain dengan belajar, ya sedekah. Tiba-tiba kualitas hidupnya naik, saudara. Tanpa disadari. Itu karena pertumbuhan alami, itu hukum alam. Anda mau agama apapun, lakukan seperti saya katakan. Agama apapun, saudara. Ya, dan itu sebenarnya ajaran dari Tuhan. Hukum semesta alam ini seperti itu. Yang maunya Tuhan itu seperti itu. Agama apapun. Ya. Ini ada Pak Andre, silakan. Andre. Iya, malam Pastor. Malam. Ya, mau tanya kalimat yang Tuhan menyesal. Antara ada dua yang saya tahu paling enggak, yang minimal dua yang mengenai Tuhan menyesal menciptakan manusia dan Tuhan menyesal menjadikan Saul sebagai raja. Itu artinya gimana ya Pastor? Menyesal itu ya menyesal. Menyesal. Tapi ada ayat yang Tuhan itu bukan manusia, sehingga tidak akan menyesal. Lalu yang menyesal yang mana nih? Tuhan yang mana? Nah, karena Elohim, kata Elohim, El itu tidak bisa menyesal. Roh Kudus itu kan terus jalan terus, ya. Roh itu nggak mengerti kata menyesal. Tetapi ada bagian dari Elohim yang punya perasaan seperti manusia. Atau sebenarnya manusia memiliki perasaan seperti yang dirasakan oleh Elohim. Diberi perasaan itu, yaitu penyesalan. Penyesalan dalam arti sedih. Makanya di dalam bahasa perjanjian baru, nggak dikatakan kata menyesal, tapi jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, kalau dalam bahasa perjanjian lama, ya kita mengertinya kata Tuhan menyesal. Tetapi dikatakan di dalam Bilangan 23 sama Hosea, ya atau dalam satu Samuel, yang mulia dari Israel bukan manusia, sehingga dia nggak menyesal. Tapi kenapa bilang Tuhan menyesal? Ya kan? Nah, regrets, sedih. Tapi di dalam bahasa perjanjian baru dikatakan duka cita, jangan mendukakan. Ketika Tuhan menyesal, apa yang terjadi? Nggak ada kata mundur, hajar, saudara. Ya kan, dihukum kan, masuk penghukuman manusia itu kan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Karena ada yang apa? Menghina Roh Kudus. Jangan menghujat Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu berduka, tinggal kita. Ya kan? Seperti Kejadian 6, itulah yang Tuhan menyesal, itulah yang kemudian itu yang namanya mendukakan Roh Kudus. Kata menyesal, I'm sorry, aku turut berduka. Nah itu kan, sorry, aku berduka. Sedih. Nah itu sama, yang mendukakan Roh Kudus. Mengapa bisa Roh Kudus berduka? Karena ketika dia berikan segala kasih karunia, orang yang sudah diberi kasih karunia begitu rupa, lalu dengan mudahnya membalik kayak si Yani Kristian. Ya kan, dia kan pamer-pamer, dia bikin mujizat itu kan, kakinya disembuhkan apa segala macam, sampai dia lagi pakai gipsum, dipentungin sendiri pakai palu. Dia sendiri mengalami tiba-tiba, atau dia cuma pura-pura ngalamin, dia cuma kayak jualan jamu, tapi juga bisa ada orang-orang yang memang sudah ngalami lalu dia berbalik. Nah itu namanya mendukakan Roh Kudus. Itu ya. Bukan artinya menyesal itu salah kemudian menyesal, bukan ya Pastor? Oh, bukan dong. Menyesal itu luas sekali artinya, kata yang digunakan dalam penyesalan, ya di dalam penyesalan itu banyak sekali, ya. Bukan salah, menyesal itu bukan karena salah, ya. Kalau misalnya orang Barat kalau bilang kata sorry, menyesal, aku menyesal, sorry, I'm sorry, ya. Itu menyesalnya Indonesia dengan sorry-nya orang Barat kan beda. Orang lagi datang nih, saya datang ke rumah seorang yang lagi berduka karena ibunya mati. Oh, I'm sorry. Apakah saya yang bunuh ibunya? Enggak kan? Tapi selalu bilang, I'm sorry for your mother. Selalu begitu kan? I'm sorry for your mother. Aku terus berduka cita. Ya? Sesimpel itu. Jadi, nah lalu orang Indonesia, karena kata menyesal itu berarti orang, menyesal dan bertobat kan? Cuman itu kan?
Apakah Tuhan bertobat? Kan enggak kan? Iya. Ya, itu kata sorry, kata menyesalnya itu dari kata sorry tadi sama dengan mendukakan Roh Kudus itu. Aku turut berduka. Gitu ya. Baik, Pastor. Rasakan duka itu. Jadi ke sana ya, nanti arahnya ke sana. Baik, Pastor. Terima kasih. Ya. Sebentar. Oke, kita sudahi koinonia kita. Damar kasih kemarin baru ya, kemarin damar sudah. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,